Di video kali ini saya akan compare singkat antara Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Di sini saya akan mengarahkan kalian tuh harus beli yang mana berdasarkan kebutuhan kalian. Ingat ya, berdasarkan kebutuhan ya, karena nggak dikit orang yang asal jeplak bilang, ya udah langsung aja beli yang mahal karena itu paling bagus. Padahal konteks bagus itu sebenarnya di mana waktu kita beli ponsel, si ponsel itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang mahal itu belum tentu cocok ya kebutuhannya dengan kita. Oke, di sini Fadil langsung aja kita compare. Ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan kalau mau beli seri Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus ini. 3 hal ini cukup menentukan kita harus beli yang mana karena memiliki kelebihan masing-masing. Tapi sebelum ke 3 hal ini, pertama saya bahas dulu hal apa aja yang sama karena banyak kesamaannya khususnya di sektor fitur. Kedua ponsel ini sama-sama punya fitur yang lengkap baik software maupun hardware. Nah, kalau hardwarenya sama-sama punya NFC, sama-sama punya jack 3,5 mm, Bluetooth-nya 5.2 yang irit daya, Wi-Fi 6 yang sama-sama kenceng, dan band 5G-nya yang sama-sama luas. Hanya saja di Realme 9 Pro punya slot micro SD, dan kelebihan si Realme 9 Pro Plus adalah punya feedback getar yang premium dan speakernya yang stereo walaupun dia nggak punya slot micro SD. Kalau saya sih nggak masalah ya kalau ponsel nggak punya slot micro SD karena saya udah sering-sering nyimpen file secara online. Kalaupun misalkan ada film atau video, saya bisa streaming. Lalu untuk konteks speaker stereo, kalau misalkan kalian tuh ya prefernya suka dengerin lewat headset atau misalkan Bluetooth speaker, itu nggak usah dipermasalahin ya. Terus fitur softwarenya juga lengkap ya. Keduanya berbasis Android 11 dengan balutan Realme UI 3.0. Ada kustomisasi penampilan yang luas mulai dari ubah tombol navigasi, ubah tema, icon baterai, icon, dan lainnya. Buat kunci aplikasi ada, nyembunyiin aplikasi bisa, nyembunyiin file, game mode, kid space, dual aplikasi, pokoknya sama-sama lengkap. Kecuali si Realme 9 Pro Plus ada tambahan fitur always on display dan ada fitur deteksi detak jantung di sidik jari layarnya. Kalau Realme 9 Pro nggak bisa ngedeteksi detak jantung lewat sidik jarinya, namun pembacaan sidik jarinya tuh lebih akurat dan cepat. Di sektor fitur hardware maupun software, masing-masing udah punya fitur yang esensial dan lengkap, yaitu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, band 5G, NFC, terus fitur-fitur utilitas dan keamanan kayak kunci aplikasi, cleaner, dan lainnya. Buat saya itu yang penting dalam sebuah ponsel, dan ada di kedua ponsel ini. Jadi buat aspek lainnya yang nggak bakal saya dapetin kalau misalkan pilih salah satu, ya nggak masalah karena fitur esensialnya tuh ada di kedua ponsel ini. Nah, kita masuk ke hal pertimbangan yang beratnya. Pertama adalah sektor daya tahan baterai dan performa. Kalau kalian tuh tipenya males buat ketemu charger, kalian tuh heavy user ya, terlepas sering main game atau enggak, kalian pilih Realme 9 Pro. Realme 9 Pro tuh bisa memberikan kenyamanan baterai yang baik di harganya maupun beberapa kompetitor di atasnya. Emang Realme 9 Pro Plus tuh gak jelek ya, bisa dipakai seharian penuh, tapi pasti aja buat saya yang pemakaiannya sedang keberat, walau jarang main game, ya cuma pakai sosmed, chatting, browsing, dan sesekali nonton Netflix, maghrib atau isya dari subuh tuh udah low bat ya, kritis. Nggak salah GSM Arena ngasih ketahanan baterai Realme 9 Pro tuh 134 jam, sedangkan Realme 9 Pro Plus nyampe 117 jam. Dan by the way, saya suka ngeliat perangkat ketahanan baterai ya di GSM Arena ini, karena lumayan akurat. Performa keseharian, penggunaan standar buat sosmed, chatting, buka aplikasi banyak, walaupun kita pilih yang RAM 6GB, kalian nggak bisa ngerasain hal berbeda, sama-sama bisa ngehandle dengan baik. Sektor pemakaian intens atau katakanlah gaming memang agak berbeda, lebih enak Realme 9 Pro Plus, karena hal ini juga kebantu ya sama sensitivitas layar yang lebih nyaman. Masalah suhu juga 11-12, Realme 9 Pro Plus tuh bisa jadi lebih panas, cuma untungnya di sini punya sistem pendinginnya yang baik. Tapi ada catatan tersendiri khususnya pas kita lagi main game. Saya coba main game secara bersamaan di kedua ponsel ini, main game online, terus pakai jaringan Wi-Fi yang sama. Dan hasilnya Realme 9 Pro tuh punya Wi-Fi yang lebih stabil, sedangkan Realme 9 Pro Plus kurang. Hal ini kelihatan ya di latensi Realme 9 Pro tuh lebih rendah, sedangkan 9 Pro Plus itu tinggi, mau PUBG atau Genshin Impact. Yang sebenarnya secara praktiknya main game di kedua ponsel ini tuh sama-sama aja. Realme 9 Pro kebantu sama main game tuh karena Wi-Fi-nya yang stabil, sedangkan Realme 9 Pro Plus kebantu sama layarnya yang lebih sensitif. Terlepas kekurangan yang ada, tetap saya nganjurin 9 Pro Plus buat kalian yang suka main game, karena sensitivitas layarnya tuh lebih baik dan didukung performanya yang lebih kenceng. Kalau pilih Realme 9 Pro main game emang nggak buluk, nyaman-nyaman aja. Snapdragon 695 di sini tuh bisa ngasih performa yang lebih dari Snapdragon 765G. Bukan kayak seri Snapdragon 600 seperti biasanya, cuma ya kurangnya sensitivitas layarnya. Si Realme 9 Pro tuh lebih enak dan lebih nyaman ketika dipakai pemakaian biasa. Karena ya tadi, si baterainya tuh awet banget, tapi nggak lupain masalah performanya.
Apalagi secara overall si Wi-Fi-nya tuh stabil. Yang kedua tuh ketahanan dan umur. Untuk ketahanan dan umur sebenarnya itu tuh dikembalikan lagi ke pemakaian ponsel kita tuh gimana. Tapi ada aspek teori yang mendukung hal tersebut gitu, yang bikin berbeda. Pertama kita bicara masalah layar ya. Pasti ya di tahun 2022 ini tuh masih banyak yang ngomel kenapa masih ada layar yang pakai jenisnya tuh IPS. Dan malahan saya juga nemu ya ada brand yang ngejek atau misalkan ya ngolok-ngolok ya ponsel tuh masih pakai layar IPS. Padahal layar IPS yang ada di Realme 9 Pro tuh nggak akan burn in kayak di Realme 9 Pro Plus. Lebih kuat. Saya nggak bosen-bosennya bilang pernah bahas masalah AMOLED dan IPS di video lain lebih rinci ya. Kalian bisa nonton habis beres nonton video ini. Dan masalah burn in tetap ya munculnya tuh kapan dikembalikan ke pemakaian kita gimana. Tapi suatu saat pasti burn in. Hal itulah yang harus kita terima kalau kita pilih Realme 9 Pro Plus yang emang enak, warnanya nonjok, terus tuh layarnya sensitif, tapi tentu ada kekurangan dan kelemahannya. Nggak serba lebih enak dibandingkan IPS. Yang kedua adalah masalah si Android-nya. Kedua ponsel ini memang mendapatkan treatment Android yang sama. 2 kali update major Android dan 3 tahun security patch. Kalau kalian mau lebih, kalian bisa oprek buat pakai custom ROM. Nah pasti nih buat ketersediaan custom ROM, bahan-bahan kernel customnya atau bahan-bahan otak-atik lainnya lebih cepat dan lebih banyak perkembangannya di Realme 9 Pro yang berbasis Snapdragon. Ponsel-ponsel dengan seri MediaTek manapun sampai saat ini ya emang udah nggak kayak dulu sulit banget ya buat di otak-atik. Kalau sekarang lebih terbuka dan beda. Namun tetap ya keberagaman dan kecepatan developer buat menguliknya tuh lebih cepat di Snapdragon ketimbang MediaTek. Nah yang terakhir tentu sektor kamera. Dan kalian pasti tahu jawabannya di sini. Kalau cari sektor kamera yang bagus ada di Realme 9 Pro Plus. Realme nggak cuma ngomong doang, di sini tuh kameranya bagus dan comparable dengan beberapa flagship. Realme 9 Pro Plus tuh di sini bisa ngambil gambar yang lebih tajam, HDR lebih enak, kontrasnya nggak berlebihan, dan walaupun emang ya nggak natural, tapi setiap gambar yang disajiin tuh bener-benernya pas komposisinya. Emang Realme 9 Pro tuh bisa ngambil gambar yang bagus, cuma kontrasnya seringnya berlebihan, noise-nya masih terlihat, dan kalau ada bayangan masih terlihat lebih gelap dibandingkan seharusnya. Gak kayak Realme 9 Pro Plus yang bisa ngambil cahaya lebih banyak lewat lensanya. Cuma untuk sektor selfie di kedua ponsel ini tuh ya sama-sama buluk. Walaupun sebenarnya lebih bagus sedikit Realme 9 Pro Plus. Masih ada yang lebih baik lah, lebih tepatnya di lini Vivo atau Oppo ataupun Samsung. Hasil selfie di Realme tuh nggak pernah bikin saya wah gitu. Standar aja lah. Begitu juga hasil videonya. Realme 9 Pro Plus tuh punya OIS dan bisa ngambil video sampai 4K. Sedangkan Realme 9 Pro mentok di 1080p aja. Hasil videonya si Realme 9 Pro Plus sama-sama bisa ngasih hasil yang bagus kayak fotonya. Untuk hasil video kamera depannya standar aja di kedua ponsel ini. Pokoknya kalau kalian doyan pakai kamera depan, kedua ponsel ini bukan pilihan. Ini dudanya 1080p 30 fps, nggak bisa lebih. Dan nanti kita lihat di compare-nya di layar yang sama, cuman sekilas dilihat tuh si yang Pro Plus lebih cerah, tapi lebih vibrant, dan sedangkan si yang Pro biasa itu lebih gelap, cuman warnanya enggak vibrant. Dan kalau misalkan diajak jalan 11-12 sih, cuman emang bedanya di masalah detail dan warnanya yang vibrantnya aja gitu. Oke. Yang kelihatan jelas emang di bagian kamera belakang. Kalau misalkan kamera depannya nggak terlalu signifikan sih buat mata saya. So udah jelas di sini. Kalau kalian lagi cari ponsel mid-range yang bertenaga dan ada kelebihan di sektor kamera belakang, Realme 9 Pro Plus jawabannya. Realme 9 Pro Plus tuh bawa pengalaman fotografi yang baik di kelas ponsel di bawah 5 jutaan. Selain itu kita dapat bonus berupa performa dan fitur yang cukup baik yang didukung dengan kualitas warna layar yang nonjok dan speaker stereo yang renyah. Tapi kalau kalian tuh nggak terlalu suka fotografi di ponsel dan lebih cari sebuah ponsel yang nggak sering ketemu charger namun nggak lupain masalah performa dan fitur lengkap, Realme 9 Pro adalah jawabannya. Apalagi Realme 9 Pro tuh punya chipset Snapdragon yang sangat luas buat enak di otak-atiknya, kayak custom ROM, root, dan lainnya. Dan jangan berkecil hati sekali lagi, masalah layar IPS, karena layar IPS tuh punya ketangguhan tersendiri dibandingkan layarnya AMOLED. Kalau saya pribadi disuruh milih, pasti sayanya pilih Realme 9 Pro Plus karena kebutuhan saya harus kameranya tuh bagus di sebuah ponsel. Tapi kalau saya beliin buat rekan saya di mana kebutuhan dia tuh sangat intens pemakaiannya kayak buat atur sosmed atau hal lainnya dan jarang ketemu charger ya, gak mau ketemu charger, pasti saya pilihinnya Realme 9 Pro. Karena juga dia jarang banget ya foto-foto lewat ponsel dan seringnya lewat mirrorless. Jadi ya kerasa mubazir aja kalau misalkan beli Realme 9 Pro Plus. Oke, jadi sekian aja compare kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.